Ya Bapak Ibu, untuk inovasi ini adalah salah satu dari penilaian indeks reformasi birokrasi. Nah, IRB ini yang sebelumnya biasanya saya tanganin juga Bapak Ibu ya. IRB ini memang menjadi ikunya Pak Gubernur dalam RPJMD. Di perubahan pun tidak ada perubahan di RPJMD, di RPJMD perubahan juga tetap masih ada untuk IRB ini. Dan inovasi ini adalah bagian dari poin ke-8, peningkatan kualitas pelayanan. Dan untuk peningkatan kualitas pelayanan ini ada 8 komponen, yaitu dari standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi pelayanan publik, dan penanganan pengaduan pelayanan serta konsultasi. Inovasi pelayanan publik masuk ke dalam komponen 6 dari komponen penilaian. Kami di bagian tata laksana menangani seluruh komponen pelayanan peningkatan kualitas pelayanan ini. Namun untuk inovasi memang sesuatu yang tidak mudah, kami meyakini itu, karena memerlukan suatu kreativitas, suatu hal-hal yang pembaharuan. Nah ini karena hal tersebut, kami mengupayakan adanya kompetisi inovasi Jawa Barat yang nanti akan selanjutnya kami sampaikan juga untuk di KIPP, untuk di tingkat nasionalnya. Untuk yang KIPP ini, Bapak Ibu, lanjut. Untuk KIPP ini memang setiap tahun itu dilaksanakan, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Biro juga, tapi untuk pemenangnya memang ada kuota. Ini juga dikaitkan dengan adanya DID. Nah ini nilainya sekitar 8M. Jadi kalau memenangkan itu akan mendapatkan kita mendapatkan anggaran dari pusat sampai 8, sekian M ya, 8,3 kalau nggak salah. Karena itu mungkin ya kenapa akhirnya di kuota ya Bapak Ibu. Nah tadi juga disampaikan oleh Pak Kepala Biro kaitannya dengan indeks inovasi daerah. Untuk Provinsi Jawa Barat sendiri sudah masuk ke dalam kategori sangat inovatif dengan skor indeksnya adalah 6.879. Dan memang belum sampai yang terbaik ya Bapak Ibu. Jadi masih ada 6 provinsi yang ada di atas kita. Dan tadi juga disampaikan bahwa memang kalau di provinsi lain itu memang banyak inovasi-inovasinya. Ya saya juga mengapresiasi ya untuk provinsi lain bisa sampai banyak sampai ratusan gitu ya, tadi disampaikan oleh Kepala Biro. Nah untuk yang indeks inovasi daerah ini terdiri dari 2 aspek penilaian. Ada yang pertama itu adalah satuan pemerintah daerah yang meliputi institusi dan SDM dan penelitian. Ini kalau ini lingkupnya ke pemerintahannya. Nah sedangkan yang kedua, nah ini yang berkaitan dengan inovasi juga Bapak Ibu, yaitu yang berkaitan dengan infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan proses bisnis, output pengetahuan dan teknologi, dan hasil kreatif. Kemarin juga kami membalaskan dengan Bu Linda, Kepala BP2D, menyampaikan diharapkan bahwa inovasi-inovasi yang dibuat oleh Bapak Ibu ini merujuk pada penilaian yang ada di indeks inovasi daerah yang 5 poin ini ya, infrastruktur, kecanggihan produk, kecepatan proses bisnis, output pengetahuan dan teknologi, serta hasil kreatif. Kalau seandainya kita bisa satu kali gayung ada 2 hal yang bisa kita capai, kenapa tidak ya Bapak Ibu? Karena itu kami berharap Bapak Ibu dapat menyesuaikan juga dengan indeks inovasi daerah. Lanjut. Kami melakukan review untuk yang tahun 2020 pelaksanaan KIJB. Total inovasi yang masuk ke kami itu adalah 176 inovasi. Untuk yang provinsi 49 inovasi. Jadi ada beberapa perangkat daerah yang menyampaikan lebih dari 1. Tapi untuk keseluruhan perangkat daerah itu adalah 34 perangkat daerah. Jadi masih ada 4 perangkat daerah yang tidak mengikuti.
Nah, sesuai dengan arahan dari Pak Gubernur bahwa seluruh perangkat daerah harus mengikuti. Untuk itu, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, tolong sampaikan kepada pimpinan Bapak Ibu sekalian, agar menyiapkan inovasi-inovasi yang ada di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana kalau seandainya belum ada? Coba digali lagi, mungkin sudah pernah ada yang sebelumnya, karena memang untuk di KIJB ini minimal 6 bulan yang sudah diimplementasikan ya Bapak Ibu. Karena itu kalau misalkan tiba-tiba membuat juga rasanya tidak mungkin juga. Karena itu coba digali, dilihat inovasi-inovasi yang memang sebetulnya ada. Bisa juga melihat dari aksi perubahannya teman-teman di perangkat daerah Bapak Ibu sekalian untuk yang mengikuti di Diklat PIM 2, 3, atau 4. Jadi dilihat kembali saja. Kemudian kategori jumlah terbanyak adalah tata kelola pemerintahan. Ternyata sampai 45. Sedangkan untuk kategori jumlah terendah adalah kemudahan berinvestasi. Ini memang karena kita ranahnya memang banyak di pemerintahan, ya pasti kategorinya banyak di tata kelola pemerintahan. Kemudian perangkat daerah provinsi dengan inovasi terbanyak ini Dinas Perkebunan. Ya, kami mengapresiasi untuk Dinas Perkebunan karena setiap tahun itu inovasinya banyak. Kemudian juga sampai memenangkan di tingkat nasional. Sedangkan untuk yang kabupaten kota ini Kabupaten Sumedang ya. Bapak Ibu, pada saat proposal masuk ke kami untuk provinsi ini ada 49. Ternyata yang lolos seleksi administrasi ini 46. Jadi ada 3 proposal yang tidak sesuai, tidak lolos seleksi administrasi. Karena itu dimohon Bapak Ibu jangan sampai di awal saja sudah tereliminasi gitu ya. Jadi dari awal dilihat kembali minimal seleksi administrasi sudah lewat. Kemudian pada tahap presentasi dan wawancara dari 46 ada 13 yang lolos. Dan akhirnya yang kunjungan lapangan yaitu adalah 9 dari tingkat provinsi. Memang kalau dilihat dari yang kabupaten kota ya perbandingannya sangat jauh. Dari 127 lolos seleksi administrasinya 120, tahap presentasi 19, sedangkan yang kunjungan lapangannya hanya 6. Kalau dilihatnya memang yang provinsi lebih baik ya. Nah, ini ada beberapa permasalahan pada tahun pelaksanaan KIJB tahun 2020. Kalau dilihat ya Bapak Ibu, jumlah perangkat daerah provinsi yang ikut serta ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Karena itu kami mengoptimalkan sosialisasi KIJB di awal ini sebelum launching dilaksanakan. Kemudian peserta kurang dalam melampirkan data pendukung yang akhirnya tidak lolos seleksi administrasi Bapak Ibu. Nah, kami membuka layanan konsultasi dan kami juga akan memfasilitasi peserta apabila diperlukan hal-hal teknis dipertanyakan kepada kami. Dipersilakan, nanti ada timnya kami. Di sini ada Pak Haris, ada Pak Re, dan Pak Tasa. Nanti bisa konsultasi atau menanyakan ke mereka atau ke Pak Hakim juga. Dipersilakan Bapak Ibu. Kemudian kami juga untuk jadwal, kemarin memang ada beberapa kali pengunduran, karena itu kami menyusun rencana secara lebih terukur untuk di tahun sekarang. Lanjut. Bapak Ibu, ini adalah gambaran top 32 KIJB 2020 untuk perangkat daerah provinsi. Untuk BKD, KIMOP, kemudian TRK. Untuk Bapenda, Satjebret dan atau Spor. Untuk Dinas dan Keprotokolan JKR, Biro Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Jabar Berdering. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Osmosis ya. Kemudian Dinas Perkebunan ini ada 3, Paksi Kali Intan yang sekarang alhamdulillah masuk ke top 99, kemudian Ligma Perak dan Balantik Benih. Kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan Serbet Panon, BP 3 AKB Sekoper Cinta dan DPMPTSP Jabar Sprint.
inovasi cetak mandiri. Lanjut. Nah, untuk yang perangkat daerah kabupaten kota lebih banyak. Ini ada 19 yang masuk ke kami dan memang mayoritas itu dari Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Lanjut. Bapak Ibu, ini top 10 KIJB. Ada dari Bapenda, aplikasi atas pamor, dari Biro Humas dan Keprotokolan, JKR-nya, dan dari BKD ini TETA, yang memberikan TPP kita sebagai gambaran untuk nilai kinerja ya untuk kita. Kemudian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Sabepanon, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Pajak DH, kemudian SUD R. Samsudin, Kota Sukabumi, Inspektorat dan DPMD Kabupaten Sumedang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi, dan RSUD dari Dr. Hasbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Jadi kalau dilihat dari provinsinya ini ada 4 ya. Ada 4, sedangkan dari kabupaten kotanya ada 6 yang masuk ke top 10 KIJB. Ini untuk yang top 99 KIPP. Dari kita dari Provinsi Aksi Tali Intan, alhamdulillah masuk ke 99 dan kita sedang menunggu hasil untuk yang top 45. Pada saat kita menyampaikan untuk KIPP ini, kita sudah melakukan pendampingan sebetulnya Bapak Ibu. Pendampingan dalam hal penyusunan proposalnya, memperkuat hal yang memang yang ada di proposal itu kita perkuat kembali, misalkan dari sisi data, dari sisi ketepatan kategori, nah, karena ada juga yang kategorinya kurang pas gitu ya. Nah, seperti itu kita lakukan pendampingan, namun ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro, ternyata ada kuota di pusatnya dan ternyata hanya 1 saja. Nah, untuk yang aksi Tali Intan ini mungkin dari Dinas Perkebunan juga nanti bisa menyampaikan kalau seandainya saya salah. Sebenarnya sederhana Bapak Ibu untuk inovasinya. Gerakan petani untuk bisa mengambil hama tanaman. Nah, intinya seperti itulah. Kemudian juga meminimalisir penggunaan zat kimia. Jadi dari hal yang sederhana ternyata bisa menghasilkan hal yang besar. Nah, kami juga agak ini juga agak tidak, maksudnya gini, aksi Tali Intan saya yakin juga bisa masuk, tapi kami kira bahwa di pusat itu melihatnya dari yang digital, yang digitalisasi lah seperti JKR atau apa gitu ya. Itu tidak juga Bapak Ibu, mereka melihat yang pembaharuannya, pembaharuan walaupun itu sederhana ternyata bisa masuk juga gitu. Nah, kami juga mengapresiasi untuk yang aksi Tali Intan ini, ternyata hal yang sederhana bisa malah lolos gitu di tingkat nasional. Kemudian untuk yang puskesmas pada Herang ini kalau menyeting gigi emasnya memang itu beraneka ragam sebetulnya di dalam inovasinya itu. Jadi dari mulai mencegah stunting, gemalur itu sebenarnya singkatan juga. Ini saya juga kurang ingat ya gemalur itu ingat, cuman itu adalah singkatan gitu deh waktu pada saya komunikasi dengan pengandarannya. Kemudian insasi, bugiza ini juga sama, singkatan juga, pokmas, pejam, dan aliran. Jadi ini beberapa hal disatukan gitu kalau yang poin kedua. Kalau yang ketiga ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung untuk aplikasi ekonomi kreatifnya. Mungkin karena memang dari sisi ekonomi kreatifnya menjadi tim dari KIPP ini memberikan perhatian mungkin ya. Dan sisi berkelanjutannya ini yang menjadi perhatian mungkin kenapa akhirnya masuk juga. Kemudian untuk yang top 15 KIPP, kelompok replikasi tingkat nasional adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, e-Open, elektronik online pelayanan kependudukan. Lanjut. Bapak Ibu, kami memberikan gambaran untuk yang dari kabupaten kota
seperti ini Bapak Ibu untuk inovasinya. Ya alhamdulillah terus meningkat dari 2018 sampai 2020. Dan kami juga berharap Bapak Ibu juga bisa mendorong kabupaten kota sesuai dengan sektornya untuk bisa melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan inovasi juga tidak harus selalu yang baru, bisa juga mereplikasi lalu melakukan pengembangan juga itu memungkinkan juga. Lanjut. Nah, untuk yang perangkat daerah provinsi. Bapak Ibu dapat melihat bahwa Dinas Perkebunan ini paling banyak ya, 16 di tahun 2020 kemarin. Kemudian dilanjut dengan Dinas KPH, sebentar. Nah, bukan Dinas KPH, tapi Badan Pendapatan Daerah. Ada 6 inovasi. Kemudian Dinas KPH dan Dinas Pendidikan ini ada 5 inovasi. Kemudian yang lain ada 2, rata-rata 2 ya. 1 selanjutnya, masing-masing 1. Nah, dapat dilihat ada yang tidak menyampaikan, misalkan dari BP 2D yang ini tidak menyampaikan. Nah, kami berharap di tahun ini semua yang tadi sesuai dengan arahan Pak Karo juga sesuai pesanannya Pak Gubernur, semuanya harus mengikuti ini. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan. Ya ini apa yang ada ya? Tahun kemarin memang ada beberapa yang tidak ikut juga nih. Nah demikian Bapak Ibu, dari saya ada beberapa dokumentasi KIJB 2020, angka 20-nya hilang. Memang kalau di tahun kemarin kita bisa launching ya di kemarin itu di Panghegar kalau nggak salah. Kalau sekarang Royal. Tapi sekarang tidak mungkin kondisinya, karena itu kita akan lakukan secara virtual. Kemudian juga nanti pada saat kunjungan lapangan juga kami melihat situasi, tapi kami masih cenderung akan melakukan kunjungan lapangan. Mudah-mudahan pandemi COVID sudah mulai turun nanti. Kemudian juga untuk penyerahan top 10 dan top 32 dan top 10 juga ini kita melihat situasi juga apakah memungkinkan kita menyampaikan secara langsung atau tidak. Kita masih lihat perkembangan pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu. Demikian dari saya Bapak Ibu,